Iya, kita berikan aplaus kepada Kak Stefani. Ternyata memang keren sekali ya. Kak Stefani ini sudah banyak sekali pengalamannya, boleh kita bagi ya sekarang. Dan untuk sebelum Bapak Ibu sekalian tanya jawab ya, sesi kepada audiens Bapak Ibu, mungkin saya mulai dulu. Kak Stefani boleh di sana atau di sini, terserah. Di sana aja ya, biar menghadap ke. Nah, untuk pertanyaan pertama, boleh dijelaskan Kak Stefani, kan tadi kakak main di piano ya, piano digital, ada piano klasik dan ada keyboard. Mungkin Bapak Ibu kan pernah lihat ya tiga instrumen ini. Nah, dalam instrumen untuk kursus itu ada keyboard, piano pop, dan classical piano. Itu bedanya apa ya Kak? Terus untuk anak-anak yang pemula, itu tipsnya seperti apa mengajar untuk anak-anak pemula? Dan biasanya juga ada bakat dan tidak bakat. Apakah memang harus berbakat atau semuanya bisa? Nah, itu pertanyaan itu boleh dirangkum dan silakan dijawab Kak. Ya. Ya, selamat pagi semua, apa kabar? Kalau saya bilang apa kabar, luar biasa ya. Apa kabar? Nah, itu kenapa dengan apa kabar luar biasa itu mempengaruhi pikiran kita, jadi ke bawah yang positif. Ya, mungkin kita dari rumah ada pikiran-pikiran apa, itu tiba di tempat ini, jadi mindsetnya positif. Nah, itu kalau tadi pertanyaannya, apakah boleh berbakat atau tidak, itu saya bilang enggak ya. Karena ada juga orang berbakat nih, udah punya bakat tapi nggak dikembangin, akhirnya udah jadi nggak kepake, kan sayang kan. Ada juga orang mungkin nggak ada bakat, tapi dia tekun dan ulet banget gitu, dia gigih, dia berlatih, udah pasti dong akhirnya lebih berkembang yang mau berlatih. Jadi musik ini mungkin ada mitos berbakat nggak berbakat. Anak saya nggak berbakat sih, anak saya berbakat. Oh, menurut saya nggak gitu juga. Punya bakat gak dikembangin sama yang gak berbakat jadi dikembangin, itu bakatnya itu bisa loh tiba-tiba dalam perjalanannya ini anak rajin mau berusaha, yang tadinya mungkin gak ada bakat tiba-tiba di tengah jalan bisa berkembang sendiri gitu. Terus bedanya klasik pop sama apa tadinya tadi? Classical piano, piano pop sama keyboard Kak. Kalau kakak kan di piano pop, keyboard juga klasik juga kan? Ya, kalau klasik, bedanya apa? ya kalau klasik ini pianonya yang akustik ini ya, dia benar-benar sefokus sama partitur. Jadi istilahnya udah ada skemanya, misalnya di partiturnya seperti ini, udah harus diikutin persis seperti tertulis di partitur. Kalau elektron ini dia ada bassnya, ada pedalnya. Ini kebetulan saya di tempat saya ibadah juga seperti ini. Jadi tangan kanannya yang di atas, kirinya yang di layer kedua, terus kakinya main di pedal. Nah, kalau keyboard sama piano elektronik ini kan nggak ada pedalnya. Jadi bassnya mesti, jadi ngeluarin suara bass, ngeluarin suara kedua harus dari tombolnya, harus benar-benar mainkan tombol. Ini 7 oktav. Ini sebenarnya masuk kategori piano, cuman yang elektronik. Kalau ini keyboard lain, dia nggak bisa dikategorikan piano ya, karena cuma 5 oktav. Nah, cuman kelebihannya keyboard ini dia lebih praktis. Kalau orang mau ngejob di mana-mana, itu pasti lebih gampang bawanya dan lebih simpel. Apalagi tadi pertanyaannya. Iya, terus untuk anak-anak yang pemula belajar musik, itu seperti apa tipsnya? Kan banyak kan dari nol ya Kak, ya Bapak Ibu juga tahu kalau belajar musik mendaftarkan putra-putrinya juga dari nol semua. Nah, itu seperti apa tipsnya? Nah, kalau anak-anak dari yang pemula itu kan kita tanya dulu, udah pernah belajar belum? Terus dia minatnya kemana arahnya? Terus kita juga guru tuh kalau bisa jadi sahabat ya, jadi harus friendly, harus enak, sikapnya tuh enak gitu. Jadi supaya ada chemistry-nya, jadi kayak membangun kedekatan sama muridnya. Jadi muridnya tuh merasa nyaman, jangan sampai dia tiap mau les tuh udah aduh les lagi nih, jangan sampai kayak gitu. Bikin suasana senyaman mungkin. Terus kalau saya sih nggak usah dikasih PR banyak, nggak. Paling cuma nanti di rumah latihan seminggu 3 kali, 15 menit, 30 menit. Terus biasakan kasih reward. Kalau aku murid-murid aku tuh nanti tiba-tiba ada kejutan aja, tiba-tiba di kelas saya ada coklat, ada donat, terus ada makanan-makanan kecil, itu tuh reward buat murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau pemula itu memang harus dibangun dulu ya, chemistry dengan gurunya, kesukaannya kepada musik. Nah, itu baru lanjut ke
Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nanti boleh Bapak Ibu tanya, silakan. Pengalaman Bapak Ibu selama Putra Putri belajar musik di Relasi Musik and School. Nah, untuk belajar musik ini kan idealnya sehari berapa lama? Nah, terus kalau mengatasi kejenuhan itu seperti apa ya? Kalau menurut aku sih seminggu 3-4 kali antara 30-60 menit udah cukup. Tapi kalau dia mau ada pertunjukan mata boleh ditingkatkan intensitasnya. Terus cara mengatasi kejenuhan kita dengerin lagu YouTube. Terus coba nyari dari lagu-lagu itu, coba nyari sendiri, berusaha nyari lagu yang nggak ada di buku misalnya. Jadi kita kembangin feeling kita. Ini menjaga supaya, karena saya sering diundang main job itu, apalagi kalau kawinan orang dari adat suku tertentu yang nggak saya sebut ya, itu nggak ada teks-tekan. Tiba-tiba lagi main ini, tiba-tiba orangnya datang ke saya minta lagu ini dong. Dia nggak mau dengar saya bilang, aduh nggak bisa, nggak ada teknya, saya nggak bisa main. Pokoknya harus bisa main, dan itu mereka tuh royal banget untuk nyawain itu. Makanya menurut saya kalau lagi tiba-tiba lagi ada jenuh, itu justru kesempatan untuk menarik diri sebentar dari pas lagi jenuh itu. Justru kita pelajari lagu-lagu baru dan tantang diri kita sendiri untuk bisa nggak mainin lagu yang misalnya nggak ada di buku, bisa nggak nyoba lagu baru, dan bisa nggak suatu saat misalnya kita main ada lawannya gitu kan. Kita kan main nggak mungkin main solo player terus dong. Nanti tiba-tiba ada yang nyanyi, terus ada pemain lagi, gimana kita bisa membangun kedekatan dan bisa nyambung gitu sama orang-orang yang akan jadi partner main kita. Terima kasih. Iya, jadi itu tadi, kalau untuk anak-anak yang sudah jenuh jangan dipaksakan, ya betul nggak? Dulu narik diri. Ya, mencari lagu-lagu yang mungkin dia suka, menggali dulu supaya mereka lebih fun ya. Nah, saya kira untuk perform ya, kita untuk perform yang selanjutnya ada kolaborasi. Oh ya, kira-kira siapa nih yang mau ikut main sama saya? Siapa? Saya. Oh, oke. Jadi tidak ada plus Bapak Ibu sekalian.
siswa, partisipan siswa. Ya, terima kasih. Keren sekali ya, adik. Nah, kita langsung buka ya Kak Stefani untuk sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu siapa yang mau tanya, ini saya ada voucher dari Golden Lamian. Bisa dimanfaatkan, boleh tanya pengalaman masing-masing dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Seperti apa? Ya, siapa yang mau tanya? Bapak mau tanya? Dari siapa yang mau tanya? Silakan. Bapak mau tanya? Mau tanya untuk ini sesi klinik ya? Mau tanya apa aja pengalaman untuk belajar musik itu seperti apa? Triknya di rumah seperti apa? Ini saya kasih voucher dulu ya Pak. Silakan Pak, dengan Bapak siapa? Sanwi, saya Sanwi. Saya mau tanya Kak, ini gimana supaya anak saya semangat latihannya di rumah tiap hari gitu? Selamat pagi Pak Sanwi, apa kabar? Anaknya siapa namanya, apa kabar? Sanwi, anaknya Sanwi? Alef. Alef. Alef, apa kabar? Luar biasa. Supaya semangat, kita bikin suasana belajarnya itu menyenangkan dan ceria gitu. Jadi, ini minatnya apa selain musik? Futsal. Futsal. Nah, kasih waktu kamu bisa belajar musik kalau bisa ada progres, nanti boleh main futsal lebih. Misalnya main futsal bisa 1 jam, 1,5 jam. Misalnya dia suka bakmi nih, habis ini kita makan bakmi, kan ada vouchernya tuh. Nah, kamu main musiknya bisa ada peningkatan, bisa bagus, bisa semangat. Nah, kalau di kelas saya ini biasa ada semacam video untuk itu ya, progres ya. Jadi tiap murid itu orang tuanya tiap bulan saya kirimin video nih hasil belajar anak-anak Bapak Ibu. Tiap bulanan tuh ada video nanti buat milestone mereka lah. Jadi buat dilihat perkembangannya. Misalnya waktu 1 bulan les sama saya, ini aja masih do re mi fa sol misalnya belum bisa. Terus bulan kedua perkembangannya apa? Bulan ketiga itu videonya ada. Nah, dari situ lihat perkembangannya. Terus dan itu di challenge mereka. Kalau kamu bisa main lebih baik, nanti misalnya ditraktir bakmi. Kamu bisa lebih baik mainnya, bisa lebih bagus. Dari video ini bisa tunjukin. Nah, besok kamu bisa lebih bagus dari ini mainnya nih. Kamu bisa main futsal 2 kali lipat jamnya misalnya gitu. Terus juga menciptakan suasana bahwa belajar musik itu tuh fun, kan? Dengan kelebihan musik ya. Musik itu kan kalau untuk lansia mencegah orang lupa ingatan. Kalau untuk anak-anak tuh meningkatkan kecerdasan. Karena itu sudah terbukti anak-anak yang masih usia kecil itu belajar musik, itu dia nanti kalau pas matematika, semua atau algebra tuh hitungnya lebih cepat dari anak-anak lain. Karena fungsi otak kiri dan otak kanannya itu berkembang ya. Jadi dia semacam ada yang tadinya nggak didapat di lain, tapi di musik itu dia merangsang perkembangan antara otak kiri dan otak kanan lebih stabil. Kalau untuk orang dewasa itu musik fungsinya untuk mencegah, bukan orang lansia ya, untuk menjaga emosional, jadi orang itu lebih stabil emosinya. Nah itu bisa dijelasin ke anak-anak, ini loh manfaatnya belajar musik. Bahwa kamu tuh belajar musik gak cuma pas kecil aja, sampai kamu usia dewasa, bahkan sampai kamu menjelang tutup usia pun kamu harus bisa belajar musik. Saya mau cerita sedikit, bapak saya kena stroke. Bapak saya kena stroke sampai di kursi roda. Bapak saya hobi main musik ini, dia main jazz keluarganya. Terus dia bisa stroke itu sembuh, memang ada pengobatan juga dari dokter ya, tapi karena dia tuh di rumah tuh main keyboard aja sehari sejam, itu memang fisiknya terbatas, tapi otaknya tetap, saya bilang luar biasa deh, main catur masih bisa, komputer bisa, hitung-hitungan apa tuh masih bisa, dan semua bisa terbukti kalau ini manfaatnya kamu belajar musik. Jadi kamu jangan tinggalkan musik sampai kamu tua, sampai kamu mungkin udah kakek nenek pun itu perlu banget, jangan ditinggalkan dan ciptakan suasana bahwa musik itu fun gitu. Jadi jangan pakai hukuman, kalau nggak belajar nanti gini loh, jangan pakai ancaman ya. Jadi orang jadi jangan merasa terancam dan dia kayak merasa jadi insecure gitu, tapi bikin dia merasa malah nyaman. Oh bener loh, ternyata saya butuh gitu. Jadi diposisikan bahwa dia yang butuh dan itu nyaman dan itu menyenangkan. Ya jangan sekali-kali pakai ancaman ya, dan atau hukuman atau itu udah gak relevan sekarang. Itu aja sih, jadi bikin suasananya jadi nyaman dan menyenangkan dan bikin kayak kita kayak sahabat aja gitu. Terima kasih Pak. Ya, ini kan dia belajar piano klasik. Terus saya juga ingin dia tuh terlibat di band gereja gitu, main itu dia harus ambil les apa lagi atau gimana yang lebih efektif buat dia bisa main dengan band. Kalau klasik itu kan
kita kan partitur murni kan. Nah kalau main band itu malah justru kita nanti tiba-tiba ada situasi nggak ada partitur, tiba-tiba harus ngadepin situasi di mana tiba-tiba ada orang mau nyanyi, ada yang request lagu. Itu caranya ya dengan sering kumpul sama teman-teman bandnya atau sama sering latihan aja. Terus biasanya dengerin, biasanya misalnya dengerin misalnya yang gitar mainnya ini, yang misalnya pemain kan ada band itu biasanya berempat ya. Nah kalau udah main band itu kita cuma jadi pengiring. Ada yang itunya, ada yang apa? Ada yang kayak tadi yang contohnya dia sebagai melodi utama, saya fillernya aja. Nah itu kalau main band nanti ditonjolin yang pemain utama, yang pemain keduanya jangan menonjol gitu. Terus nah kalau main band itu dia ya itu sih sering latihan aja. Terus nanti biasain dari melatih kepekaan gitu loh. Misalnya yang ini stylenya gini, terus yang pelatih ini dia sebagai melodi utamanya, nah kita sebagai backupnya gitu kan. Bikin supaya itu tuh malah kedengaran bersinergi, berkesinambungan gitu loh. Jadi ada apa? Harmonisasi, jadi didengar tuh enak gitu, nggak kelihatan kayak ini mau jalan sendiri, ini kayak nonjol sendiri. Nah dari situ yang penting sih sering ketemu, sering latihan, terus nanti kan ada pelatihnya tuh, nanti ikutin komando dari dia aja. Sama di rumah pas sudah pulang dilatih lagi gitu. Jadi filler dulu atau apa gitu ya? Iya, kalau piano sama musik itu biasanya ada apa ya? Dia nggak akan melodi utama kalau udah band, karena pasti ada vokalis. Vokalis itu bukan melodi utama. Nah, gitu. Ya, makasih. Makasih. Ya, Pak Pare mau tanya silakan Pak. Oke, makasih. Selamat pagi Kak Stefani. Selamat pagi Pak Re. Oke, saya mau bertanya, tadi kan seperti baca biografinya, sepertinya jalan anak khusus ini. Saya mau nanya, apa sih perbedaan mengajar anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus? Apakah adakah tantangan yang lebih berat atau sama aja? Terus kalau pertanyaan untuk anak saya, kapan sih waktu terbaik untuk anak-anak itu belajar piano dan waktunya berapa lama? Oke, terima kasih. Terbaiknya itu maksudnya dari umurnya atau bagi siapa? Jam belajar. Oh, jam belajarnya kalau bisa habis ada suka tidur siang kan ya? Nah itu habis tidur siang itu kan udah rileks kan kondisinya, terus nah itu udah lebih segar. Nah itu antara jam 4, setengah 5 sampai sebelum maghrib itu waktu yang terbaik. Gitu. Berarti di rentang jam 4 sampai jam 6 lah gitu ya? Ya sebelum maghrib lah, terus habis tidur siang usahain kalau mau dia belajar tuh, karena pasti habis dari sekolah tuh kan PR, ulangan, belum tugas-tugas sekolah itu kan numpuk semua tuh, biarin dia itu dulu cooling down dulu, tidur siang. Nah itu habis dia tidur siang itu pasti udah otaknya udah seger lagi, itu pasti enak untuk belajar tuh pasti masuk ke otaknya. Kalau untuk lama belajarnya? Antara 30 menit sampai 60 menit cukup. Atau 30 menit dulu deh, 30 menit dulu, seminggu misalnya 3-4 kali. Kayak nggak susah diajak ngomong tuh nggak mau buka komunikasi kayak tertutup banget. Nah itu kita pendekatannya beda-beda ya, dalam arti ini. Kalau dia misalnya emosional, tantruman itu deketin. Kitanya tegas tapi bukan berarti galak ya. Tegas tapi tunjukin bahwa nurut, kamu harus nurut. Tatap, nah, kita lihat matanya terus nurut. Terus kalau yang nggak bisa benar-benar nggak bisa diajak ngomong itu, yang nggak bisa membuka komunikasi, kita duduk aja di sebelahnya, diem aja. Jadi saya ada jangan duduk sendiri. Dia diajak duduk aja sebelah saya, dia nggak usah ngomong apa-apa, main aja sendiri. Ini kan kelihatan nih misalnya kendalanya dia apa sih? Malah ada yang sampai rambut saya dijambak loh, sampai kepala saya dipukul. Ini saya cerita, sampai kepala dipukul, rambutnya dijambak. Nggak mau dengerin saya, udah. Dia lari-larian, udah santai aja. Jadi akhirnya datang sendiri, terus tiba-tiba lihat sendiri. Nah kalau udah gitu, baru masuk di situ. Jadi cari momen yang tepat, masuk. Akhirnya dapet itu momennya. Ada juga yang pendekatannya, kita kayak sahabatnya dia atau kita kayak kakaknya dia aja. Bikin bangun chemistry dan intinya bikin orang tuh nyaman gitu loh belajar sama kita aja. Udah puas ya? Nah ini saya kasih voucher ya. Ada lagi, nah tadi juga dijelaskan sama Kak Stefani betapa sulit menghadapi untuk yang kebutuhan khusus ya. Tapi Kak Stefani bisa, mungkin ada teman atau saudara atau siapa yang mau belajar musik, silahkan. Nanti bisa menghubungi relasi musik dan school. Mama Malvin mau tanya.
Bapak Malvin mau tanya boleh, silakan Pak. Saya kasih vouchernya ya Pak. Silakan Pak. Selamat pagi. Anak saya Malvin sudah belajar cukup lama ya, dia anak autis. Tapi kita merasa kadang dia belajarnya itu tidak mempunyai apa ya, nggak ada feeling. Jadi dikasih lagu satu, dia akan latihan 10 kali atau 20 kali, yang penting selesai. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah, mengajak dia pada saat latihan itu latih dengan feeling gitu. Silakan dijawab Kak Stefani. Kalau aku sih kadang-kadang ya biar memposisikan seakan-akan aku jadi dia gitu. Misalnya anaknya nih yang autis itu, maaf, misalnya anak umur 10 tahun. Terus aku bilang, kamu kenapa sih susah ya gitu. Kamu bisa dong, kamu pinter deh. Itu kita harus ngangkat-ngangkat dia. Karena apapun yang kita katakan, dan jangan sekali-sekali keluar dari mulut kita nyalain dia ya. Karena anak kebutuhan khusus itu dia alam bawah sadarnya lebih bagus dari anak yang umum. Dalam arti gini, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi jangan mulut kita susah banget sih kamu, nggak bisa-bisa. Itu nggak boleh, karena itu cukup langsung di alam bawah sadarnya dia, itu bawa tidur. Jadi kamu pinter, kamu hebat, kamu bisa, ulangi terus. Itu kelebihannya orang autis itu, dia punya alam bawah sadar lebih dari orang-orang normal. Orang-orang normal itu kadang karena dia dalam kondisi normal, dia bisa bedain. Misalnya dibilang kamu pinter, enggak deh, kayaknya saya dibilang pinter tapi kok nilai saya matematika jelek misalnya. Itu masih bisa kritis kalau orang normal ya. Kalau orang autis justru kebalikannya. Kalau dibilang kamu pinter, kamu hebat, kamu bisa, dia nggak akan nanya masa iya sih, emang saya bisa. Dia nggak akan gitu, dia kan otaknya tuh menerima. Terus diposisikan, kamu bisa ya, kamu pinter ya, coba kamu latihan, coba kamu bisa, tunjukin kamu bisa. Itu ngebangun dan tiba-tiba waktu kita malah terpikir sendiri kok hasilnya di luar dari yang kita duga gitu. Itu yang dari pengalaman saya. Dan macam-macam tingkat kesulitannya, sampai ada yang tantrumnya sampai mukul-mukul segala gitu. Semua bisa terasa sih, karena jangan sekali-sekali keluar dari mulut kita bikin posisi dia nggak nyaman atau menyalahkan dia. Gitu aja. Terima kasih. Selamat pagi, Miss. Ya, pagi. Ini anak saya adalah spesial. Jadi saya les, saya beli piano sama dia. Jadi saya bilang gini, bang belajar bang. Kadang keinginannya itu malas. Jadinya saya bilang gini jadinya. Jadi kalau kayak gitu loh, mau bilangin aja sama Miss Fani biar nggak usah aja lah. Enggak mah. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang rasa berdosa itu ada juga, Miss. Tiap hari belajar hampir 30 menit aja. Jadi kalau kita nggak bareng sama dia, kadang minatnya nggak ada. Jadi kita harus di samping dia gitu kan. Sementara pengen apa kan dia sendiri nih gitu kan, sendiri. Kita kan namanya ibu rumah tangga kan, Miss, ya kerja di dapur sampai dengan pamilan dia yang susah dibangun, Miss. Gimana itu, Miss? Terima kasih, Miss. Kalau misalnya dia mau main game boleh, tapi sebentar aja. Terus sendiri batasin, kamu main game boleh, tapi situ langsung latihan musik ya. Dan cari tantangan yang lebih luas. Misalnya dia kan udah ikut konser, udah perform. Nah misalnya di gerejanya, coba sekarang kamu coba melayani di gereja. Coba kamu main musik di tempat umum. Coba kamu main musik di kawinan. Bisa ada pernikahan keluarga. Kalau di Batak apa namanya pernikahan itu? Ya misalnya acara ada Batak kan sering ada acara. Kenalin ke keluarga di bawah. Ini loh anak saya bisa main musik, sekali-sekali boleh. Nah, dengan dia dikasih banyak schedule gitu, terus dikasih tantangan ya, jadi nanti kamu ngiringin di sini ya. Jadi dia ada rasa tanggung jawabnya dan ada rasa wah. Karena kadang-kadang dia bingung, ini saya disuruh belajar terus buat apa sih gitu kan? Apa sih goalnya? Nah, sedangkan kalau dibilang kamu nanti mama suruh mau nanti tanggal segini ngiringin di sini, kamu nanti tanggal segini misalnya main di sini. Nah, kalau gitu itu pasti kan, iya, berarti saya harus belajar dong. Jangan sampai saya mainnya mengecewakan atau mereka. Dibikin goal-goalnya step by step. Kalau belum ada ya, misalnya pas acara kumpul-kumpul keluarga, misalnya arisan keluarga nih, arisan keluarga misalnya di mana? Nanti kita ke rumah tante A. Di situ ada main musik, kamu harus main musik di sana. Pokoknya acara keluarga kamu main musik, kamu harus main musik bagus nah. Dia pasti punya goal gitu. Ya, jadi ada tujuannya. Jangan sampai dia bingung, aku main musik terus, buat apa nanti gitu. Ya. Kita akan coba
tampil lagi ya Kak untuk menampilkan yang terbaik dari Kak Stefani. Kita berikan aplaus untuk Kak Stefani Asih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Stefani Asih. Terima kasih Kak.